Oh ini uang kita nih. Oh ini uang kita nih. Oh ini uang kita nih. Silakan ngomong nggak? Apa yang diomongkan? Ah, silakan. Saya wartawan dong. Sama saya terima kasih kepada rekan-rekan media dan juga LSM yang telah menggiring dari awal kasus ini. Tentunya saya selaku korban sangat-sangat kecewa. Di samping itu saya juga sudah meluangkan waktu dan juga memberikan ruang untuk para yang pemilik SPBU itu, dan mereka lah yang berjanji bahwa sebelum siang datang ke sini. Hingga sampai jam berapa sekarang ini belum juga datang. Nah, kedua, karena pengakuan daripada pelaku itu sudah ada dan sekarang sudah diproses di Kapolsek Kakap, tindak lanjut seperti apa? Sampai sekarang pun saya belum dapat informasi apapun dari aparat penegak hukum yang ada di Kecamatan Kakap. Nah, saya berharap kasus ini tidak hanya saya korban sebagai wartawan, itu sudah melanggar undang-undang pers, dan kedua tolong ditegakkan masalah undang-undang migas. Jadi sampai sekarang memang dari Polsek Kakap itu tidak ada manggil atau apapun kepada... Tidak ada, dari kejadian itu pun tidak ada. Kapolseknya, khusus Kapolseknya, tidak ada menghubungi saya. Saat kejadian itu saya sudah menghubungi Kapolsek Kakap. Awalnya lewat WA saya hubungi, jawabnya sorry bang, saya lagi bertukang. Setelah itu saya kirimkan visual saya atas kejadian itu, dikirim stiker, ada gak tuh? Itu maksudnya apa Kapolsek itu? Dia pelayan publik. Alhamdulillah setelah saya hubungi Kapolres ada tanggapan. Kalau saya tidak lapor ke sana, mungkin ini dianggapnya permainan apa? Hilang kasus ini. Nah, saya minta penegak hukum baik dari Polresta maupun Kapolda dan institusi lainnya bisa menindaklanjuti ini, karena ini sudah betul-betul pidana kalau menurut saya. Bang sebagai investigator migas ya, menanggapi ini gimana Bang? Karena di sini ada undang-undang migas, indikasi undang migas yang dilanggar oleh pihak SPBU. Iya, Pertamina itu sudah tegas ya dalam menjalankan undang-undang, namun kita nggak tahu di lapangan ada permainan apa. Undang-undang yang mengatur migas sudah jelas. Barang siapa yang memperjualbelikan kembali BBM tersebut melanggar aturan migas, ya, aturan niaga BBM. Nah, pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda 30 miliar itu sudah jelas. Nah, apabila teman-teman media menemukan SPBU yang menyalurkan BBM dengan pengantri yang menggunakan jerigen atau apapun namanya, kalau tidak dilengkapi dengan rekomendasi yang sah, itu rekomendasi itu nggak mudah ngurusnya. Ya, pengecer itu harus menggunakan rekomendasi yang sah, itu harus ada tanda tangan dan cap basah dari Pertamina, itu dari kantor pusatnya Balikpapan, bukan tanda tangan kepala desa. Kepala desa itu nggak boleh, kepala desa itu juga terlibat dalam pelanggaran undang-undang migas. Nah, siapa saja yang mengeluarkan rekomendasi dengan niat yang salah, maka wajib dipidana. Termasuk kepala desa tanda tangani rekomendasi sebagai pengecer migas. Itu jelas ya. Nah, ini buat kawan-kawan tahu nih, kita harus bicara tentang hukum. Nah, apalagi ketika jurnalis meliput di sana ada intimidasi, ada ancaman, oh itu melanggar undang-undang pers, itu betul-betul melanggar undang-undang. Nah, jadi polisi harus bertindak tegas. Nah, saat ini juga saya sudah coba koordinasi dengan Kapolres untuk ditindaklanjuti supaya barang ini cepat. Karena beberapa waktu yang lalu Pak Polda Kalimantan Barat juga sudah menegaskan hajar. Ya, jadi nggak ada damai dengan permainan mafia migas ini, nggak boleh, kasihan. Masyarakat nelayan membutuhkan. Tapi kita tahu nelayan sekarang kesusahan minyak, bahkan mereka membeli minyak non subsidi. Nah, kendaraan kadang-kadang antrian ramai di SPBU. Ini karena apa? Karena ada ulah-ulah yang oknum-oknum nakal. Ini nggak boleh. Nah, saya minta teman-teman wartawan di seluruh Indonesia, Kalimantan Barat khususnya, ayo
kita bantu masyarakat yang membutuhkan migas ini. Jangan sampai oknum-oknum ini memperkaya dirinya sendiri dengan keuntungan basah yang luar biasa. Tidak sedikit minyak, ada solar BM, black market. Sumbernya dari mana? Nah, kalau migas Pertamina berani mengungkap DO per perusahaan yang menyalurkan solar non subsidi, itu kan bisa dikalkulasi. Nah, berapa saat ini mereka menyalurkan ke tempat itu? Nah, sumber minyaknya dari mana? Apakah ini minyak dari pengantri atau minyak dari mana? Nah, itu. Jadi kita harus jelas dalam hal ini gitu loh. Nah, ini jangan mempermainkan undang-undang. Kalau nggak mau undang-undang ditegakkan, hapus undang-undang. Kita main babat saja. Siapa saja boleh pakai barang ini. Jangan pakai undang-undang lagi. Nah, kalau undang-undang mau ditegakkan, tegakkan. Tangkap bila perlu, penjarakan pemain-pemain seperti ini. Nah, SPBU-nya wajib disegel. Paling tidak aturan minimalnya itu adalah DO-nya dikurangi. Itu bukan paling ringan. Dan paling beratnya itu sampai 20 miliar. Mungkin teman-teman. Nama lengkap? Sapar Rahman, saya sebagai investigator Lead Migas Kalimantan Barat. Mana Bang? Gimana tanggapan dari relawan laki mengingat selain itu juga Pak Mai adalah dari anggota. Menurut hasil daripada kejadian yang ada pada saat ini yang dialami oleh saudara Mael, beliau adalah merupakan salah satu relawan laki. Saya berharap kasus ini tidak dipeti eskan dari aparat penegak hukum, baik yang ada di Kecamatan Sungai Kakap maupun yang ada di Polres Kabupaten Kuburaya. Mengingat bahwa kejadian ini murni adalah tindak pidana murni, karena di situ selain merampas hak daripada seseorang, juga beliau ini adalah salah satu wartawan yang ada. Setidak-tidaknya di situ udah jelas melanggar undang-undang pers. Lalu hak daripada wartawan yang meliput di SPBU yang ada di PAL 13 itu tadi tentunya juga sudah melanggar SOP Undang-Undang Migas, yang mana mereka yaitu melayani masyarakat secara menggunakan jerigen. Di situ tidak dibenarkan menurut undang-undang. Di sini kita tegaskan, kita berharap kepada penegak hukum yang ada di Kecamatan Sungai Kakap maupun yang ada di Polres Kabupaten Kuburaya harus benar-benar proaktif agar masyarakat, tidak saja hanya kepada wartawan, masyarakat yang ada di Kalimantan Barat khususnya bisa mendapat keadilan yang berkesesuaian, tentunya berdasarkan hukum dan undang-undang yang ada di Republik Indonesia yang kita cintai ini.